Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang sistem pada PT Aneka Abadi. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah metode penelitian disusun oleh kelompok 9 kelas 11 4B04. Kelompok 9 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Nisa Liama, yang kedua Priska Ronika Situmorang, yang ketiga yaitu saya sendiri Setia Christine Sidobang, yang keempat Naftalia Puspita Adas, yang kelima Cynthia Unika Putri. Pembahasan bab 1 kita akan membahas tentang pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. 2. Maksud dan tujuan. 3. Metode penelitian. 4. Ruang lingkup. Bab 2. Landasan teori. Kita akan membahas tentang konsep dasar sistem, konsep dasar program, dan peralatan pendukung. Bab 3. Pembahasan. 1. Tinjauan perusahaan. 2. Tinjauan kasus. 3. Analisa kebutuhan software. 4. Desain. Dan kelima, implementasi. Bab yang terakhir yaitu bab 4, penutup, yang dibahas yaitu kesimpulan dan saran. Di sini ada gambar, simbol, dan keterangan. Yang pertama, simbol aktor. Keterangannya adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat sendiri. 2. Simbol terminator. Simbol untuk permulaan atau start, atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga, simbol atribut. Keterangannya, data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Yang keempat, simbol relasi. Keterangannya, relasi yang menghubungkan antara entitas, biasanya diawali dengan kata kerja. Yang kelima, simbol entitas. Keterangannya, data inti yang akan disimpan dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi. Yang keenam, simbol asosiasi. Keterangannya, komputer komunikasi antara aktor dan usekas yang berpartisipasi atau usekas memiliki interaksi dengan aktor. Yang ketujuh yaitu messenger. Keterangannya, spesifikasi dari komunikasi antara objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Bab 1. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dewasa ini dengan begitu cepatnya membawa perubahan pada dunia bisnis. Perubahan tersebut antara lain timbulnya kekuatan ekonomi global sehingga informasi suatu perusahaan sangat tergantung dari kemampuannya untuk berkompetisi secara global. Transformasi dari ekonomi industrial ke ekonomi service berbasis informasi dan pengetahuan, dan transformasi di lingkungan bisnis sekarang berubah menjadi flood. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam, perusahaan disusun suatu sistem akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk penghasilan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu perusahaan dapat diproses secara manual ataupun dengan menggunakan mesin pembukuan yang sederhana. Sistem informasi akuntansi salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem yang digunakan oleh manajemen dalam mengolah perusahaan. Sistem ini merupakan subsistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan menjadi di informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern dan maupun pemakaian ekstern. Maksud dan tujuan. Maksud penulisan laporan ini adalah mempermudah laporan akuntansi perusahaan secara efisien dan efektif, dan mencoba menyediakan informasi yang berguna pada PT Aneka Abadi
Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Metode penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di PT Aneka Abadi dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi farmasi, yaitu penjualan obat yang berkualitas bagi masyarakat. 1. Metode pengumpulan data. A. Data observasi. Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. B. Data wawancara. Wawancara atau interview adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara internship, dan wawancara telepon. 2. Metode pengembangan software. Metode yang digunakan dalam melakukan pengembangan sistem dan perangkat lunak adalah menggunakan model sekuensial linear atau siklus kehidupan atau model air terjun dari sistem pengolahan data menurut Pressman dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu 1. Rekayasa dan pemodelan sistem atau informasi yang lebih besar. 2. Analisa kebutuhan perangkat lunak. 3. Desain. 4. Pembuatan kode. 5. Pengujian. 6. Pemeliharaan. Ruang lingkup. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem informasi yang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi. Mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam akuntansi, maka di sini penulis membatasi ruang lingkup yang hanya pada data-data dan dokumen serta laporan keuangan sebagai output yang terdapat pada PT Aneka Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Naftalia Puspita Adas dengan NIM 111900662. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem pada umumnya, setiap organisasi selalu mempunyai sistem informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, melihat, dan mendefinisi. Sistem adalah suatu jaringan kerja untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama yang tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekan elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut. Sistem terdiri dari masukan atau input dan keluaran atau output, di mana di dalam pengoperasiannya terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yaitu software. Maka suatu sistem terdiri atas masukan. Yang kedua, konsep dasar program. Yang bagian A yaitu program. Program merupakan salah satu bagian penting pada komputer yang mengatur komputer agar melakukan tindakan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuatannya, yaitu mendefinisikan masalah, 2. Mencari solusi untuk masalah, 3. Memilih teknik pemecahan masalah dan algoritma, yang keempat menulis program, dan yang kelima melakukan testing dan debugging. Yang ke B, bahasa pemrograman. Matt Combs mengungkapkan, Microsoft Visual Basic 6.0 adalah salah satu aplikasi pemrograman visual yang memiliki bahasa pemrograman yang cukup populer dan mudah untuk dipelajari. Dengan Visual Basic, kita bisa membuat program dengan aplikasi GUI atau Graphical User Interface, atau program yang memungkinkan pengguna komputer berkomunikasi dengan komputer. Yang ke C, basis data. Simar Mata dan Paryudi tahun 2010 mengungkapkan bahwa database atau basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain
yang tersimpan di perangkat keras komputer dan diperlukan suatu perangkat lunak untuk memanipulasi basis data tersebut. Yang ke D, model pengembangan. Perangkat lunak nama sebenarnya dari waterfall adalah Linear Sequential Model. Pressman tahun 2010 mengungkapkan, waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Yang kedua, peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama yaitu UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan standar bahasa yang sering digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta membangun arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Menurut Sukanto dan Salahuddin pada tahun 2015. Tujuan dari penggunaan UML yaitu 1. Dapat menggunakan bahasa permodelan visual kepada pengguna di berbagai macam maupun proses rekayasa. 2. Dapat menggabungkan praktek-praktek terbaik yang ada pada permodelan. 3. Dapat membangun model yang siap untuk digunakan. 4. Dapat berguna sebagai blueprint. Dan 5. Memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. 6. Dapat menciptakan bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia. Jenis-jenis diagram UML. 1. Activity diagram. Yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang digunakan oleh aktor. Jadi aktivitas dapat dilakukan oleh sistem. 2. Use case diagram. Use case diagram adalah permodelan untuk melakukan atau behavior sistem informasi yang akan digunakan. 3. Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut. 4. Sequence diagram merupakan kelakuan objek pada use case dengan cara mendeskripsikan waktu hidup dan message yang akan dikirimkan dan diterima oleh antar objek. Yang kedua, pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan pengembangan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika dan statistik yang digunakan dalam permodelan basis data relasional. Menurut Sukanto dan Salahuddin 2016. Dari komponen ERD, hubungan antara entitas dapat dibagi dalam 4 tipe relasi. 1. Satu ke satu atau one to one. Setiap elemen dari entitas A berhubungan paling banyak dengan elemen pada entitas B. 2. Satu ke banyak atau one to many. Setiap elemen dari entitas A berhubungan dengan maksimal banyak elemen pada entitas B. Ketiga, banyak ke satu atau many to one. 14. Setiap elemen dari entitas A berhubungan paling banyak dengan atau elemen pada entitas B dengan satu elemen pada entitas B. 4. Banyak ke banyak atau many to many. Setiap elemen dari entitas A berhubungan maksimal banyak elemen pada entitas, demikian sebaliknya. Kedua, pengertian LRS atau Logical Relational Structure. Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram ER akan mengikuti pola atau aturan permodelan konversi ke LRS. Maka perubahan yang terjadi adalah mengikuti aturan-aturan. Menurut Febrianto dan Handayani tahun 2019. Setiap entitas akan diubah berbentuk kotak. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika hubungan yang terjadi pada diagram ER atau ERD. 1M yaitu one to many merupakan relasi bersatu dengan cardinality M. 1.1 atau one to one merupakan relasi bersatu
dengan cardinality yang paling membutuhkan referensi. Sebuah relasi dipisahkan dalam sebuah kotak tersendiri atau menjadi entitas baru. M atau many to many memiliki foreign key sebagai primary key yang diambil dari kedua entitas. Di sini saya akan menjelaskan bab 3. Yang pertama, 1. Tinjauan perusahaan. Sejarah perusahaan. PT Aneka Abadi berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan tersebut menjadi perusahaan distribusi dan promosi yang handal di bidang kesehatan. Selain itu, perusahaan tersebut menyediakan obat, suplemen, dan alat kesehatan bagi masyarakat Indonesia melalui Service Excellence, Regulatory Compliance, Leadership, Promotion Team, Information Teknologi, dan prinsip kemitraan. Struktur organisasi. Adapun struktur organisasi dalam perusahaan ini adalah 1. Pemimpin atau pemilik perusahaan, 2. Asisten kepala, 3. Asisten apotek, 4. Kepala tata usaha, 5. Pemegang kas, 6. Staf. Tinjauan kasus. Proses bisnis berjalan. Yang pertama, prosedur penjualan. Konsumen datang ke apotek dan memberikan daftar obat yang akan dibeli kepada asisten apoteker. Asisten apoteker menyerahkan daftar pembelian obat dari konsumen kepada apoteker. Apoteker mengecek ketersediaan obat yang akan dibeli konsumen. Jika obat tersedia, maka apoteker akan menyerahkan obat tersebut kepada asisten apoteker. Apabila tidak, maka transaksi selesai. Asisten apoteker membuat nota penjualan sebanyak 2 rangkap, 1 untuk diserahkan kepada konsumen beserta obat yang dibeli, 1 untuk diarsipkan. Asisten apoteker membuat laporan penjualan sebanyak 2 rangkap berdasarkan arsip nota penjualan, kemudian diserahkan kepada bagian gudang dan pemimpin. Bagian gudang mengecek persediaan obat berdasarkan laporan penjualan dan membuat laporan persediaan obat untuk diserahkan kepada pemimpin. Prosedur pembelian. Bagian gudang mengecek persediaan obat yang hampir atau sudah habis, kemudian membuat surat pembelian obat yang hampir atau sudah habis tersebut dan menyerahkannya kepada supplier. Bagian gudang menerima obat yang telah dipesan sebelumnya, kemudian mengecek obat tersebut apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, bagian gudang akan mencatat penerimaan obat. Jika tidak, obat akan dikembalikan kepada supplier untuk diretur. Bagian gudang kemudian memperbaharui persediaan obat dan membuat laporan persediaan obat. Activity diagram. Activity diagram akan menjelaskan aktivitas-aktivitas objek yang terjadi pada penjualan obat pada apotek PT Aneka Abadi. Adapun activity diagram pada sistem penjualan obat pada apotek PT Aneka Abadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada activity diagram pembelian obat. Activity diagram pembelian obat akan menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi pada sistem berjalan pembelian obat dalam penjualan obat pada PT Aneka Abadi. Adapun proses pembelian obat adalah sebagai berikut. Yang kedua, activity diagram transaksi penjualan obat. Activity diagram transaksi penjualan obat akan menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi pada sistem berjalan penjualan obat PT Aneka Abadi. Adapun proses penjualan obat, activity proses penjualan obat adalah sebagai berikut. 3. Activity diagram laporan. Activity diagram laporan akan menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi pada sistem pelaporan dan pembelian penjualan obat pada apotek PT Aneka Abadi. Adapun gambaran proses penjualan obat adalah sebagai berikut. Bentuk dokumen masukan dan dokumen keluaran. Bentuk dokumen masukan yang pertama nama, resep, 2. Mencatat daftar obat yang diminta dokter, sumber, dokter, distribusi, konsumen, asisten apoteker, frekuensi setiap terjadi pemeriksaan oleh dokter. Rangkap 1.
isi nama dokter, spesialisasi, alamat praktik dokter, tanggal, nama obat, nama pasien, alamat pasien, umur pasien. Dokumen bentuk keluaran: nama bon penjualan, fungsi untuk membuat bukti penjualan, sumber asisten apoteker, distribusi, konsumen, arsip, frekuensi setiap terjadi transaksi penjualan. Rangkap 2, isi nama apotek, alamat apotek, tanggal, nomor nota, banyak, nama barang, harga satuan, jumlah, subtotal, jumlah. Permasalahan pokok berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada apotek PT Aneka Abadi pada sistem pembelian dan penjualan obat ditemukan beberapa permasalahan, yaitu 1. Pengolahan data masih sederhana dengan menggunakan tulis tangan yang menimbulkan ketidakrapian dokumen dan kadang sulit dibaca. 2. Kemudian disalin ke komputer dengan menggunakan mikroskop Excel, namun dengan cara memasukkan ulang data yang telah ditulis tangan tersebut. 3. Menyimpan data masih sederhana dengan mengandalkan arsip sehingga hanya terpaku pada tumpukan kertas. 4. Sistem pelaporan masih sederhana, hanya ada rekaman buku penjualan dan buku pembelian saja. 5. Pencatatan data dilakukan berulang-ulang walaupun menggunakan data yang sama. Pemecahan masalah: melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem untuk prosedur pembelian dan penjualan obat pada apotek PT Aneka Abadi. 1. Analisa kebutuhan software. Analisis kebutuhan diperlukan untuk membantu analisis aplikasi dalam menentukan kebutuhan yang akan digunakan dalam pembuatan sebuah aplikasi. 2. Analisa kebutuhan fungsional. Analisa kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. 3. Use-case diagram. Use-case merupakan suatu teknik merekam persyaratan fungsional sebuah sistem, atau sistem use-case diagram digunakan untuk menentukan 1. Persyaratan atau eksternal, penggunaan yang diperlukan dari suatu sistem dalam desain atau analisis atau subjek untuk menangkap apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. 2. Fungsi yang ditawar oleh subjek, apa yang dapat dilakukan sistem. 3. Persyaratan subjek yang ditentukan dengan mendefinisikan bagaimana lingkungan harus berinteraksi dengan subjek sehingga akan dapat melakukan layanannya. Gambar use-case diagram dapat kita lihat sebagai berikut dan gambar aktiva diagram login kasir. Berikut ini adalah gambar aktivitas diagram login pemilik. 4. Desain. Berikut beberapa desain yang dirancang penulis untuk penggambaran lengkap mengenai tampilan sistem yang akan dibuat. Terdiri dari Entity Relationship Diagram atau ERD, Logical Record Structure atau LRS, spesifikasi file, user interface, dan spesifikasi hardware dan software yang sesuai dengan tinjauan kasus serta analisis kebutuhan software. Berikut ini adalah gambar Entity Relationship Diagram atau ERD. Dan ini adalah gambar Logical Record Structure atau LRS. Spesifikasi file ada 6 bagian. Yang pertama, spesifikasi tabel user, spesifikasi tabel kasir. Ketiga, spesifikasi tabel obat. 4. Spesifikasi tabel transaksi penjualan. 5. Spesifikasi tabel customer. 6. Spesifikasi tabel supplier. Kelas diagram. Pembelian. Nomor antri, kode obat, total biaya. Selanjutnya ke pembayaran. Nama obat, kode obat, total biaya. Permintaan obat, pembayaran. Resep, kode obat, nama obat, permintaan obat.
Selanjutnya dengan tanpa resep, nama obat, keluhan pembeli. Selanjutnya cetak data obat, kode obat, nama obat, harga obat. Input data obat, cek data obat. Selanjutnya ke kasir. Kasir, kode kasir, nama kasir, username, password. Input data obat, cek data obat, pembayaran, cek faktur laporan. Selanjutnya ke faktur. Nomor pembelian, nama obat, harga obat, total biaya. Selanjutnya ke input data, kode obat, nama obat, harga obat, disimpan data obat pembaruan. Setelah itu laporan data obat, laporan penjualan dibuat lalu dicetak. Selanjutnya ke pemilik, nama pemilik, username, password, cek data obat, menerima laporan. Selanjutnya squeeze diagram. Kasir, username, ID, password, cek dan no. Selanjutnya 4 username, ID, password salah. Squeeze diagram login pemilik. Pemilik apotek, username, ID, cek no. Username, ID, di password salah. Squeeze diagram pembayaran. Kasir, pilih menu utama prom pembayaran. Selanjutnya tampilkan rincian data pembayaran, cek faktur. Insert infected, halaman login, halaman registrasi. Development diagram. Web series, web aplikasi pembelian. Selanjutnya ke SMP, CS, JavaScript, web browser. Client workstation, web browser, device printer. Testing, kelas uji, skenario uji, hasil yang diharapkan, kesimpulan. Login, benar, masukkan username dan password benar. Lalu masuk ke dalam sistem dan menu utama login berhasil sesuai. Login salah, masukkan username dan password salah, tidak masuk dalam keadaan sistem login salah sesuai. Prom data obat, pemilik nama obat, masuk ke prom data obat, dapat menambah, menyimpan, dan mengedit dan menghapus data obat sesuai. Prom transaksi, memilih menu transaksi, menambah, menyimpan transaksi, dan cetak data. Masuk ke dalam prom transaksi, menambah, menyimpan, dan mencetak data jadi lebih cepat sesuai spesifikasi hardware dan software. Perangkat keras hardware. Spesifikasi hardware yang digunakan adalah 1 unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor AMD A9 9425, Radeon R5 5, Computer Cores 2C plus 3G 310 GHz, B RAM 4GB, CMOS. Perangkat lunak software Windows 10, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PHP, MyAdmin, SMP, Node.js, Visual Code. Penutupan. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Aneka Abadi di Tanah Mas mengenai perancangan sistem akuntansi penjualan berbasis komputer, dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem informasi akuntansi penjualan yang dirancang dapat mempermudah pekerjaan karyawan untuk dapat menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dan membantu pengelolaan dan keputusan dalam mengembangkan usaha. 2. Dengan aplikasi ini dapat menghasilkan informasi akuntansi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan untuk manajemen serta laporan keuangan. Selain itu juga menghasilkan informasi penjualan, yaitu tentang faktur penjualan, faktur SPB, dan faktur pajak yang dapat membantu proses distributor obat di berbagai wilayah. Sistem penjualan yang ada hubungannya dengan logistik gudang, dan sistem ini karyawan dapat menghasilkan informasi-informasi dengan melalui kartu persediaan yang dilakukan secara manual, yaitu dengan tulis tangan, kemudian disalin memakai komputerisasi. Saran untuk menjunjung keberhasilan sistem yang akan dibangun agar sistem yang dirancang dapat menghasilkan suatu sistem informasi berbasis komputer yang berjalan dengan baik, maka penulisan berikut saran sebaik berikut. Pada PT Aneka Abadi disaran untuk mengembangkan sistem untuk adanya kemampuan pada para karyawan yang paham akan kerja dari komputer dan dapat mengatasi adanya perubahan sistem yang lama ke sistem yang baru, memberikan alternatif untuk kemudahan pada suatu sistem penjualan PT Aneka
abadi. Sebelumnya berjalan secara manual dengan merubah sistem manual menjadi sistem komputerisasi dengan pengelolaan datanya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.